Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dengan penuh keyakinan bahwasanya orang yang bersyukur pasti akan dipertahankan dan ditambah nikmatnya. Karena Allah kekalkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan termasuk nikmat besar adalah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita. Allah pilih kita lahir di muka bumi untuk mengemban amanah agar bisa mengabdi dan beribadah kepadanya, karena tidak ada tujuan lain diciptakan kecuali untuk itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar untuk mengabdi kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sementara makan, minum, tidur, olahraga ini pernak-pernik kehidupan yang harusnya hanya menyempurnakan saja. Saya yakin pada hari ini kita pun berkumpul bersama-sama di sini karena ingin lebih memperdalamkan lagi atau memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan lebih banyak agama Allah Subhanahu wa taala Islam, karena kita sedang bicara tentang masalah haji dan umroh tentunya. Namun sebelumnya dan selanjutnya kita panjatkan dulu salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya masuk ke tema yang insya Allah nanti akan ada slide-nya, Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini hanya berbagi, bukan menggurui tentunya. Saya pribadi dulu, karena baik saya pribadi atau mewakili beberapa lembaga yang memang kami ketuai. Ada MDI Multaka Duat Indonesia, kemudian juga ada asosiasi yang memang kebetulan saya juga ketumnya sudah 2 angkatan, yaitu Mutiara Haji. Dan beberapa lembaga-lembaga yang lain memang yang kami bimbing, mungkin tidak semua saya sebutkan, mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo tentunya ya, yang melahirkan akhirnya adalah Kementerian Haji dan Umroh. Saya melihat ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa karena dibentuk kementerian khusus, berarti ada kepedulian khusus. Dan tadi mungkin bapak-bapak yang hadir di sini sudah membicarakan tentang berbagai macam hal. Itu adalah hasil efek daripada pembentukan Kementerian Haji tadi. Jadi saya berharap saya dan bapak ibu sekalian kita dukung program ini dan semua program-program positif dari pemerintah agar betul-betul nanti bisa terlaksana ibadah haji dengan baik dan umroh, terutama untuk masyarakat kita, dan juga bisa menjadi contoh bagi negara lain. Dan tentu ini juga berefek pada semua keputusan pemerintah yang positif yang kita butuh dukungan, baik dengan dukungan dari kita, baik doa ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua tentu saya juga mengucapkan selamat kepada asosiasi ya, Septindo. Saya tadi ambil ringkasnya atau kepanjangan dari Pak Marwan, Syarikat Pengusaha Industri Pariwisata dan Haji Indonesia. Ini juga saya pribadi betul-betul memberikan dukungan sepenuhnya untuk semua muslim secara khusus ya. Kita bicara yang membentuk asosiasi untuk haji dan umroh. Karena memang asosiasi ini sangat bermanfaat. Seperti misalnya kami di Mutiara Haji membentuk program-program di situ yang membantu banyak teman-teman kita masih BPW. Mungkin tidak asing istilah ini bagi yang sudah bergerak di travel, karena di sini saya lihat mayoritasnya banyak pengusaha travel yang belum sama sekali mereka punya izin PPIU atau umroh dari BPW. Setelah mereka jualan sekian banyak tiket, baru mereka bisa mengupgrade diri mereka ke PPIU, kemudian setelah itu baru pindah ke PIHK. Nah, salah satu tugas utama adalah asosiasi bagaimana kita membantu teman-teman kita yang mungkin masih belum mampu untuk pindah dari BPW ke PPIU untuk kita bantu. Nah, itu tugas asosiasi. Setelah itu kita bantu lagi mereka berkembang ke PIHK agar semuanya bisa punya izin resmi umroh dan haji. Begitu juga dengan kita memberikan dan berbagi kepada semua anggota asosiasi. Ini penting untuk asosiasi semua terapkan agar membantu anggota, bukan hanya sekedar simbolik, tapi membantu anggota dalam segala hal, dari hal yang kecil sampai yang besar. Di antaranya adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang tepat, yang betul-betul benar. Karena kita semua akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ibadah jemaah ataupun anggota dari asosiasi tersebut, baik jemaah travelnya atau anggota asosiasi tersebut pada saat mereka melaksanakan ibadah yang keliru. Karena semua harus punya panduannya, dan ini akan kita singgung nanti dalam fikih haji kita.
Bisnis umroh dan haji tidak murni urusan dunia, tapi ada urusan akhiratnya. Makin banyak kita membantu orang, makin bermanfaat, maka insya Allah makin banyak juga pahala yang kita bisa dapatkan. Maka itu saya pribadi mendukung semua asosiasi yang dibentuk, dan seingat saya sekarang ada 13 resmi di Indonesia, mudah-mudahan terus bertambah karena jutaan jemaah tadi yang disebutkan sekitar 2 jutaan jemaah itu tidak mungkin di cover dengan sekian ribu travel dan sekian belas asosiasi. Jadi ini semua butuh kerjasama yang baik. Kita bukan bersaing, tapi kita saling rangkul merangkul untuk saling melengkapi. Dan semoga kedepannya tentunya undangan-undangan acara seperti ini juga bisa mengundang asosiasi-asosiasi yang lain, duduk bersama-sama mendiskusikan atau ada pertemuan rutin setiap bulannya di mana sama-sama saling berbagi, bukan bersaing, tapi bagaimana kita membantu satu sama yang lain. Mungkin itu dalam pembukaannya. Teman-teman sekalian, karena kita langsung to the point saja. Tadi saya pikir saya akan bicara jam 4 sore, ya. Ada yang tadi diingatkan sama Bapak Marwan sampai jam 5. Ternyata itu pun diringkas lagi. Saya bicara setengah 5. Jadi setengah jam saya harus selesaikan materi fikih haji. Bayangkan aja nih. Ini kalau saya ngajar di kampus Bapak Ibu sekalian, saya butuh 3 bulan untuk menjelaskan fikih haji. Karena haji itu ibadah yang panjang. Betul cuma 6 hari dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13. Tapi teknis lapangannya itu sangat besar. Terlalu banyak travel yang belum tahu tentang masalah pembagian haji. Mana itu ifrad dan apa saja syaratnya, seperti apa mekanisme haji ifrad. Masih banyak yang belum tahu apa itu tamattu dan bagaimana mekanismenya, kemudian teknis lapangannya, bagaimana itu qiran dan apa itu qiran dan rinciannya. Ini semua harus difahami. Mana yang rukun haji, mana yang wajib haji, mana yang sunnah haji, mana yang makruh haji, dan mana yang membatalkan haji. Semua ini harus di luar kepala semua pemilik travel. Karena memang mereka harus paham, ini adalah amanah. Jemaah yang berangkat adalah amanah di pundaknya. Kapan dia memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi fasilitas, misalnya hotel, transportasi, makanan, itu tidak cukup. Harus didampingi dengan sempurna juga fasilitas ibadahnya. Maka ini harus, karena kita bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar mengambil margin daripada penerbangan ataupun ibadah ini. Tapi bagaimana kita berpikir, kita juga bisa meraih pahalanya. Maka poin ini sangat penting ini ya. Sayang sekali kalau ini semua luput. Terlalu banyak manasik yang dikerjakan atau dilakukan oleh jemaah haji, atau oleh travel, praktisi travel, itu yang penting tempatnya di hotel bintang 5. Datang kadang-kadang acaranya itu, saya beberapa kali hadir, berisikan informasi tentang keutamaan haji umroh saja kecil sekali, sedikit sekali. Ya, lebih banyak kepada kelebihan travel itu yang dibahasakan. Padahal sebenarnya harusnya lebih dilengkapin secara edukasi selain memang fasilitas yang kita tawarkan. Nah ini mungkin yang saya ingin sampaikan di pembukaan kita. Bagaimana teman-teman sekalian kita sebagai praktisi travel bermula mungkin dari Kementerian Haji dan Umroh kita sekarang. Bagaimana semua individu yang ada di sana sudah harus betul-betul menguasai fikih haji dan umroh di luar kepala mereka. Tentu yang disepakati oleh 4 orang mazhab. Kita bisa mengambil salah satunya, tapi ada yang sudah disepakati memang oleh mereka tentang teknis pelaksanaan haji dan keutamaannya. Kemudian baru masuk ke asosiasi, baru masuk ke travel, baru masuk kepada teman-teman tour leader atau mutawif yang nanti akan membimbing jemaah. Kita sebagai pemilik travel bertanggung jawab terhadap ibadahnya jemaah. Mungkin yang kita harus mulai poin pertama adalah bagaimana selain nanti kita akan jelaskan masalah fikih haji ini, bagaimana kita membangun niat kita dulu. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, bangunlah travel Anda, bisnis Anda ini itu dengan keikhlasan. Yang dijadikan target adalah bagaimana saya memudahkan saudara muslim saya, sesama warga negara Indonesia secara khusus, dan mungkin warga negara lain kalaupun ada yang ikut dari Singapura, dari Malaysia ataupun dari negara lain. Kalau kita sudah upgrade diri kita kepada travel internasional misalnya, bagaimana kita bisa meraih pahala mereka dengan memudahkan ibadah tersebut. Ini dulu niatnya. Lupakan dulu saya dapat berapa per jamaah. Karena urusan dunia ini akan datang kalau kita dahulukan akhirat. Mungkin tidak asing bagi kita semua. Yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Yang mengejar dunia saja, akhiratnya akan luput. Maka coba bangun dulu pondasi dasar kita dalam travel ini adalah bagaimana memudahkan jemaah haji, jemaah umroh negara kita pergi di sana dan kita meraih pahala tawaf mereka, sa'i mereka, doa mereka, zikir mereka, baca Quran, sedekah mereka. Itu target utama. Saya titik beratkan di manajemen Uhud Tour yang Allah amanahkan di pundak kami. Saya namakan Uhud Tour karena memang untuk mengenang peperangan Uhud supaya nggak lupa gitu.
Maka saya terapkan pada teman-teman di manajemen, mulai dari GM-nya sampai kepada bagian handling pun. Semua saya bahasakan. Target kita adalah bagaimana memudahkan jemaah haji dan umroh berangkat. Lupakan dulu gaji antum, lupakan dulu bonusnya. Kami pun di manajemen melupakan dulu masalah marginnya. Karena kalau kita sudah bekerja dengan kualitas yang bagus, pastikan kuantitas akan datang. Prinsip dasar saya adalah jaga kualitas, kuantitas akan datang. Kita jaga kualitas pelayanan kita, kualitas ibadah, maka kuantitas jumlah jemaah dan margin akan datang. Tapi kalau orang cuma peduli dengan kuantitas tanpa kualitas, dipastikan akan habis usaha tersebut. Berapa banyak travel yang akhirnya gulung tikar, mereka jual travelnya. Banyak sekali yang datang ke asosiasi kami menawarkan travelnya karena sudah nggak bisa jalan. Dia tidak tahu bagaimana mengelola usaha tersebut. Coba mulai dulu niatnya di situ, sehingga CS kita, marketing kita, GM kita, semuanya, dan bahkan orang yang menulis flyer dan membuat flyer untuk mempromosikan, isinya itu niatnya adalah bagaimana agar orang tertarik untuk mengerjakan ibadah haji umrah dan saya dapat pahalanya. Maka beda sekali niat ini kalau dengan niat orang kalau cuma mengejar margin. Kalau Anda sebagai seorang marketing atau pemilik travel mau tawarkan kepada seorang muslim dengan niat ibadah, maka dia terima atau tidak terima bagi saya tidak penting, tidak masalah. Karena dengan saya sampaikan itu sebagai dakwah berharap pahala, sudah ada pahalanya. Dia mendaftar, maka itu berarti ada nilai plusnya. Tapi kalau kapan kita niatnya yang kedua hanya untuk mengejar margin, seorang marketing akan kecewa di saat ditolak oleh jamaahnya dan dia tidak berpikir masalah ukhrawiyahnya. Ini tolong difikirkan baik-baik tentang poin ini karena ini pondasi dasar. Ini kalau ada ini bahan bakar berjalannya travel dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, coba selalu upgrading diri kita dari sisi edukasi, informasi. Nah seperti tadi fikih yang akan kita bahas ini, saya bukan mengatakan Anda belum tahu ya, tetapi saya ingin berbagi banyak hal di antara beberapa keutamaan haji dan umrah yang pada saat saya sampaikan di depan para ustadz-ustadz pun ada di antara mereka yang baru dengar keutamaan tersebut. Apalagi kalau orang hanya sekedar pengusaha murni atau hanya sekedar mungkin tour leader yang belum banyak mendalami ilmu agama. Maka ini juga perlu difahami baik-baik. Maka tingkatkan edukasi kita. Tidak ada salahnya kita selalu berdiskusi kepada para asatidzah kita, para guru-guru agama dan ulama kita untuk menanyakan kepada mereka, ada nggak tambahan informasi yang bisa saya berikan kepada jemaah saya nanti sebagai informasi dalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga, coba juga kita selalu mengupgrade diri kita, bukan cuma dari sisi edukasi, pengetahuan, tapi juga bagaimana kita upgrade diri kita kepada fasilitas yang ada di sana. Coba selalu kita cari hotel mana yang lebih bagus lagi, bus mana yang lebih bagus lagi, fasilitas apa yang lebih bagus, tempat destinasi yang mesti datangi lebih bagus dan seterusnya. Ini coba selalu di-upgrade. Nah, jangan hanya sekedar berpikir yang penting jemaah saya sudah berangkat. Coba tepis ya, itu yang saya selalu lakukan di jemaah kami dan alhamdulillah kita bisa ribuan, belasan ribu jemaah dalam setahun. Itu karena kita memberikan edukasi. Di antaranya saya selalu menolak prinsip yang mengatakan yang penting sampai di Mekah sama Madinah. Tidak masalah hotelnya biar jauh, nggak masalah fasilitasnya biasa. Ini salah sekali. Seakan-akan memang tujuannya Masjid Haram dan tidak butuh istirahat. Akhirnya baru 2 hari tiba karena hotelnya jauh, capek, sakit, nggak bisa ibadah lagi. Makanannya karena biasa-biasa saja kualitasnya, pada saat dia pulang dalam kondisi lapar, dingin. Hanya ada nasi, ikan goreng sama sambal dan kerupuk. Itu juga mengganggu kualitas ibadahnya. Maka bagaimana kita tanamkan itu ya, dalam diri kita sebagai travel, kita jualan, dan jualan ini memang niatnya untuk memberikan fasilitas yang terbaik. Coba kita upgrade. Kalau kita bisa buat paket, ada yang premium dan ada yang biasa, itu bagus juga. Tapi yang premium kita ambil misalnya semuanya full board internasional di hotelnya, itu akan sangat berpengaruh kepada pelayanan. Kalau kita mempertahankan kualitas kita sekali lagi, maka kuantitas akan datang. Ini poin-poin yang mungkin saya ingin sampaikan di dalam masalah berbagi dengan teman-teman asosiasi dan juga travel. Nah mungkin saya ringkaskan karena melihat waktu, masalah fikih haji ini mungkin hal yang mendasar sekali yang perlu ditekankan. Kalau Bapak Ibu ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka kata kuncinya adalah satu. Bagaimana caranya supaya saya akan istiqomah dan tidak tinggalkan sholat malam? Bagaimana caranya supaya saya ini selalu rajin puasa, sedekah, haji, jihad, bakti orang tua? Kata kunci cara satu, Bapak Ibu cari tahu apa yang Allah janjikan di ibadah itu buat kita. Kita punya hak secara syariat bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya sholat malam? Apa yang saya dapatkan kalau saya puasa? Kalau saya haji, apa yang saya dapatkan? Bahasa agamanya, fadilahnya.
keutamaan. Ini harus diulang-ulangi terus. Kapan mulai kendor semangat sholat malam, baca lagi keutamaannya. Kapan kendor lagi semangat sedekahnya, baca lagi keutamaannya. Nah, sama dengan haji dan umroh. Hal-hal yang seperti ini sudah harus di luar kepala kita. Hadis yang sangat mulia berhubungan dengan haji dan umroh tadi sempat saya singgung. Beberapa teman-teman dai saja waktu saya sampaikan masih belum tahu hadis ini. Berapa banyak pemimpin travel saya sampaikan tidak tahu hadis ini. Ini Anda bisa menjadikan sebagai hujah, argumentasi kuat bahwasanya wajar kita punya travel dan kenapa kita terus menawarkan paket-paket kepada jemaah. Karena Nabi SAW bilang, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Memang disuruh ulang-ulangin. Dari umrah ke umrah, umrah ke haji, haji ke haji, haji ke umrah. Ulang-ulangin. Apa manfaatnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dirutinkan haji dan umrah itu saling susul menyusul. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Karena dua-duanya mengikis habis semuanya kefakiran, kemiskinan dan juga dosa-dosa. Lalu Nabi SAW berikan gambaran kama yanfihu al-kiru khabath al-hadidi wa dhahabi wal fiddah. Sebagaimana buapan, ya, pandai besi, kalau dia mau membersihkan karat dari besi, emas dan perak, biasanya pakai tiupan api. Nah, buapannya, asapnya itu yang membuat bersih karat-karat itu. Seperti itu, berarti terkikis habis, ya, karat-karat kotoran dari besi, emas dan perak dengan adanya buapan api. Itu Nabi SAW kasih gambaran. Haji dan umrah yang rutin dikerjakan mengikis habis. Tidak ada lagi kefakiran, tidak ada lagi dosa. Sebagaimana tadi besi, emas dan perak bisa bersih total. Nah, ini kita bisa jadikan motivasi buat diri kita. Kenapa saya mempertahankan travel saya? Kenapa saya mau bergabung dengan asosiasi yang bisa meningkatkan kualitas travel saya? Kenapa saya harus selalu semangat mengingatkan marketing CS untuk selalu mereka mau jualan? Karena tujuannya memang diperintahkan oleh Nabi untuk merutinkan haji dan umrah. Banyak orang punya travel, mungkin dalam 1 tahun dia cuma umrah sekali. Kenapa Anda tidak umrah setiap sebulan sekali? Anda punya travel, Anda tinggal berangkat. Ada orang saya tahu di Jakarta pengusaha besar, Masya Allah dalam 1 bulan dia sudah programkan suami istri. 1 bulan tuh 3 pekan di Jakarta bekerja dan 1 minggunya pasti dia umrah. Akhir bulan dia mengecas imannya. Jadi sebelum kita tawarkan ke orang, kita sendiri melakukannya. Itu akan sangat besar efeknya di saat kita bicara. Berapa banyak penceramah, tapi beda sekali seorang penceramah yang hanya teoritis dengan seorang penceramah yang praktisi. Beda sekali. Saya biasanya kalau bicara tentang sholat malam, di saat saya cuma bicara, hanya mengandalkan intonasi suara, retorika berbicara misalnya, atau mungkin slide materi yang mungkin dianggap bagus, itu nggak cukup. Yang besar sekali efeknya di saat saya menjadi seorang praktisi. Saya sholat malam, lalu saya sampaikan, itu Allah akan berikan keberkahan. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang keutamaan bebasin budak. Apa keutamannya? 2 bulan beliau tidak jawab. 2 bulan di majelisnya. Setelah 2 bulan, Imam Malik ingat, beliau mengatakan apa kepada jemaahnya? Siapa yang bertanya 2 bulan lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang yang bertanya kebetulan murid beliau, angkat tangan, saya wahai imam. Imam itu kiai atau ustadz di masa kita sekarang. Saya wahai imam. Kata Imam Malik, ini loh keutamaannya. Di antara hadis beliau sebutkan dalam kitab Muwatta'nya, kata Nabi SAW, siapa yang bebasin budak, maka Allah akan jadikan pembebasan diri si pembebas budak ini dengan anggota tubuh budak itu dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Contoh Bilal dibebasin oleh Abu Bakar. Berarti tubuh Bilal menjadi pembebas tubuh Abu Bakar dari api neraka. Dan sekian banyak hadis. Nah, orang yang tadi muridnya disampaikan oleh Imam Malik beberapa keutamaan bebasin budak, dia bertanya, wahai imam, kenapa anda baru sampaikan ke saya setelah 2 bulan? Apa kata Imam Malik? Karena selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu, supaya saya bisa bebasin budak, baru saya ajarin ke kamu. Jadilah seorang praktisi, bukan cuma pikirin masalah keuntungannya. Anda lebih butuh dengan ibadah umrah haji daripada jemaah anda. Anda lebih butuh mencas iman anda. Dan pada saat anda ceritakan kepada orang sebagai seorang praktisi, Allah akan berikan keberkahan. Ini diantaranya. Jadi kita lebih butuh sebagai praktisi travel, asosiasi terhadap mengulang-ulangi haji umrah, baru kita tawarkan ke jamaah kita. Jangan cuma pernah pergi sekali lalu omongnya besar sekali. Sekali anda pergi, beda dengan kalau 2 kali pergi. Beda kalau yang sudah 10 kali kita pergi. Beda kalau sudah 20 kali kita ulangin. Kalau perlu kita yang harus lebih banyak hadir di sana untuk mengejar keutamaan ini. Ini hadis mulia sekali. Dan Nabi SAW menutup hadis tentu tidak asing lagi, walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur yang ikuti syarat dan rukunnya kecuali surga.
Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ini tidak asing, umrah ke umrah selanjutnya, ya, al-umratul umrati kafaratun lima bainahu wal hajju mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ini juga sama, potongan awal hadis, umrah ke umrah sesudahnya. Alasan mutlak kenapa kita selalu mau umrah. Kenapa kita buat travel? Kenapa kita gabung dengan asosiasi? Kenapa selalu memperbaharui flyer? Kenapa kita harus motivasi jemaah untuk selalu ulang-ulangi? Karena memang perintah agama dan harus rutin dikerjakan, baru dia menjadi pembersihan dosa di antara keduanya. Dan dalam hadis yang lain, itu riwayat Bukhari Muslim, riwayat yang dibawanya, wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabati syamsu bidhunubihi. Dan tidak ada seorang mukmin yang sepanjang hari dalam keadaan ihram. Misalnya dari Indonesia menuju ke Jeddah langsung masuk Mekah, kita akan ihram di pesawat misalnya. Atau kita dari Madinah menuju ke Mekah, kita akan ihram. Di saat kita ihram, pada hari itu terbenam matahari, dosa-dosa kita akan dibersihkan. Kemudian yang kedua, orang yang pergi haji dan umrah, usahakan sekali lagi, saya titik beratkan, informasi ini lebih dahulu kami sampaikan dan tekankan kepada semua pemilik travel dan asosiasi, baru jemaahnya. Karena Anda praktisinya, Anda yang memfasilitasi orang berangkat, harusnya Anda itu dulu memahami masalah ini dan lebih dulu praktekin, baru keberkahan ada. Kata Nabi SAW, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Para jemaah haji dan jemaah umrah delegasi Allah, tamu khusus. Kalau kita diundang di Istana Merdeka menjadi tamunya Pak Prabowo, ditentukan misalnya hari Senin tanggal sekian, jam 12 siang akan ditunggu di Istana Merdeka, undangan khusus nama kita. Bagaimana bangganya? Kita akan pilih baju terbaik, kita akan ikuti semua protokol yang ada dan segala macam lah yang berhubungan dengan embel-embel itu kita akan lakukan. Kenapa? Karena diundang oleh Presiden Republik Indonesia, kita pasti akan bangga. Atau diundang oleh Raja Saudi misalnya, atau putra mahkotanya, kita akan menjadi tamu yang khusus, delegasi raja. Itu semuanya raja, itu sebenarnya cuma pemimpin manusia. Kita kalau haji dan umrah, Bapak Ibu sekalian, apalagi Anda sudah punya travel, sudah punya izin, tinggal beli tiket, urus visa, berangkat, di sana sudah punya tim handling, Anda harus ambil dan raih peluang ini. Kita bisa menjadi tamu undangan khusus Allah. Sibuk banget, bisa tektokan, berangkat hari ini pulang besok, mudah sekali. Saya sampai kadang-kadang buatin paket di travel untuk teman-teman kita pejabat yang sangat sibuk. Ustadz, bisa nggak saya berangkat karena saya mau kejar keutamaan umrah Ramadan supaya dapat pahala haji bersama Nabi. Saya berangkat hari ini, saya pulang besok. Saya tantang dia, berangkat hari ini, pulang nanti malam bisa. Bisa sekali, naik Garuda jam 9 pagi, tiba di Jeddah jam 5 sore. Itu Ramadan, langsung masuk Mekah umrah, malamnya jam 1 jam 2 bisa pulang. Tidak ada sesuatu yang sulit sebenarnya, apalagi pemilik travel, gitu kan? Di sini Nabi SAW mengatakan jemaah haji semuanya dan umrah itu adalah delegasi Allah, tamu undangan khusus. Jadi normal kalau kita bilang kepada jemaah kita, ya jemaah para tamu-tamu Allah, itu benar. Ini hadisnya. Lalu kata Nabi SAW yang kita dapat dua manfaat. Da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memanggil panggilannya. N-nya besar, kata ganti Allah di-nya. Sekarang pertanyaan sederhana, bagaimana kita tahu Allah memanggil kita? Bagi Anda praktisi travel, hati Anda tergerak mau beli travel itu, mau membangun travel itu, mau jualan dengan paket-paket travel tersebut, itu panggilan dari Allah. Allah gerakin hati kita supaya kita mau menjualan, kita mau memberangkatin orang. Tapi tinggal bagaimana niatnya, tadi saya bilang, untuk mengejar pahalanya. Orang yang kejar akhirat, dunianya akan ikut, keuntungan akan ada. Kemudian tentunya selain panggilan untuk kita, jemaah juga sama. Dari mana kita tahu kalau kita ini jadi jemaah, bahwasanya Allah memanggil kita umrah atau haji? Mirip kalau sholat nih, dari mana kita tahu waktu sholat masuk? Azan. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Sebenarnya bukan muadzin yang panggil, tapi Allah Azza wa Jalla yang panggil. Karena orang Arab, orang Melayu, orang hitam di Afrika sana, dan orang-orang bule pun semuanya azannya sama. Jadi kita tahu kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, yang panggil Allah. Orang yang faham kalau itu panggilan Allah, dia akan berhentikan mobilnya, parkir dan turun sholat, karena yang panggil dia sang raja, bukan muadzin. Tapi orang kalau faham azan itu, oh muadzin, dia sedang azan, maka sebatas itu dianggap, untuk apa saya jawab, nah itu muadzin saya tidak kenal kok. Nah, cara mengetahui kalau kita sedang dipanggil untuk jadi delegasi Allah, kalau Anda travel, tergerak hati Anda untuk membuat travel tersebut, membuat paket dan menjadikan sumber income Anda, itu tidak ada masalah. Selama niatnya justru untuk sering mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah dan memudahkan buat orang. Buat jemaah, sampai kepada mereka flyer.
sampai mereka informasi dari keluarganya yang baru pulang umroh, sampai misalnya dia lihat cuplikan tentang orang sholat berjamaah di Masjid Haram, lalu tergerak hatinya, itu panggilan Allah. Kalau anda jawab seruan itu, maka Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, wasa'aluhu fa'atahum. Karena mereka menjawab seruan tersebut, maka semua doa dan permintaan mereka akan dikabulkan. Berarti mustajab doa. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, ini tentu hadis Hasan diriwayatkan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, al-ghazi bisabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wasa'aluhu fa'atahum. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang berumrah, digabung ya, jihad, haji dan umrah, tiga-tiganya disamakan. Dan kita tahu jihad adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi sini digabung oleh Nabi SAW adalah para delegasi Allah, tamu undangan Allah khusus. Allah memanggil mereka, di sini da'ahum fa'ajabu, sama tadi dengan di atas, maka wasa'aluhu fa'atahum. Maka pada saat mereka mohon kepada Allah, dia pasti mengabulkannya. Berarti mustajab doa. Semua pemilik travel bisa mustajab doa kalau niatnya untuk ini. Asosiasi bisa mustajab doa, bisa dapat doanya semua jemaah-jemaah yang dia mudahkan untuk berangkat. Itu luar biasa. Jemaah haji pun dan umroh yang berangkat secara individu bayar ke travel juga sama. Nabi SAW juga bersabda, masih mirip dengan ini, orang yang delegasi Allah tiga, orang yang haji, orang yang umrah dan orang-orang yang berperang. Sekarang kita masuk, ini hadis mulia sekali ya, ini hadis mulia sekali. Saya sebenarnya kalau nyampaikan ini biasanya butuh waktu 2 jam. Tapi saya akan coba ringkaskan teman-teman sekalian, sebab saya berharap malah saya tidak keberatan kalau materi Anda mau jadikan sebagai materi manasik Anda. Karena sampaikan ke jamaah, penting sekali. Ini adalah hadis yang sangat mulia dan ini juga jarang sekali ada yang tahu hadisnya. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya langsung saja masuk nanti ke terjemahannya karena hadis cukup panjang. Keutamaan tawaf, keutamaan sa'i, keutamaan tahallul dan lain-lainnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya langsung ke terjemahan biar kita lebih jelas. Kata Ibnu Umar, saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi SAW di Masjid Mina, lagi haji. Tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansar, suku Ansar Madinah, dan seorang laki-laki dari suku Thaqif, ini daerah Taif, mendatangi beliau, keduanya memberi salam lalu berkata, wahai Rasulullah, kami datang untuk bertanya kepadamu. Nabi SAW lalu ingin menyampaikan pada mereka sebuah mukjizat. Kata Nabi SAW, jika kamu berdua mau, aku bisa kabarkan kepada kalian berdua tentang apa atau masuk kedatangan kalian berdua yang akan kalian dan apa yang akan kalian pertanyakan kepadaku. Maksudnya kalau kalian mau, sebelum kalian tanya, saya sudah tahu nih apa yang kalian mau tanya. Itu mukjizat ya. Atau kalau kalian mau, karena Nabi, niscaya aku akan melakukannya. Tapi jika kalian mau, aku menahan diri dan kalian boleh bertanya, maka aku pun akan melakukannya. Jadi Nabi kasih pilihan waktu itu. Mau dengar pertanyaanmu, saya langsung tebak. Ya, ini benar pertanyaan ini dan berikut jawabannya, atau kalian bertanya, saya diam saja. Karena mereka penasaran, keduanya berkata, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Kalau gitu kami mau tahu, apa yang kami mau tanya, tolong beritakan kepada kami. Maka orang dari yang berasal dari suku Thaqif, dari Taif tadi, berkata kepada orang yang berasal dari Ansar, tanyakan, kamu duluan silakan bertanya. Maka ia pun berkata, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku apa yang aku mau tanyakan. Berikut jawabannya. Maka ini hadisnya luar biasa. Kata Nabi SAW, kamu datang untuk bertanya tentang kepergianmu dari rumahmu menuju Al-Baitil Haram. Keluar dari rumah, daftar di travel, pergi Masjid Haram, umrah atau haji. Dan apa pahala yang kamu dapatkan darinya? Tentang sholat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Dan apa pahala yang akan kamu dapatkan? Tentang melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang wukufmu pada sore hari Arafah. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Tentang melontar jumrah. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Serta kurban yang kamu lakukan. Dan apa pahala yang kamu dapatkan? Serta tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Tiba-tiba orang dari Ansar berkata, demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran, maksudnya demi Allah ya Rasulullah, sungguh memang untuk hal itu aku datang bertanya kepadamu. Di sini kami boldkan karena ini jawaban Nabi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila kamu pergi dari rumahmu menuju ke Al-Baitil Haram, ke Mekah, maka tidaklah untamu, zaman dulu unta, zaman sekarang roda mobil, roda motor, baling-baling pesawat, rel kereta, masuk semua dalam bahasan ini. Sesungguhnya apabila kamu keluar dari rumahmu ke Baitul Haram, maka tidaklah untamu meletakkan kakinya dan tidak pula mengangkatnya, setiap kaki yang diangkat dan ditaruh gitu ya, melainkan Allah akan mencatat untukmu dengannya 1 kebajikan dan dihapus darimu 1 dosa. Ini
luar biasa, kaki untahnya dulu. Perjalanan jauh. Kalau sekarang kita antum pergi mendaftar ke travel, roda motor, roda mobil, kita naik pesawat 9 jam ke Jeddah, 10 jam ke Madinah kalau direct, itu baling-baling berapa juta kali dia berputar, sekian jam. Begitu juga dengan rel kereta, kalau kita naik kereta, kalau kita naik bus, itu semua sama hitungannya. Maka setiap langkah itu satu pahala dan satu dihapus satu dosa. Kemudian Nabi SAW mengatakan adapun tentang sholat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Kita tahu semua ini 2 rakaat saja, cuma 2 menit. Al-Kafirun rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak sahaya dari anak cucu Ismail. Mirip seperti pahalanya Abu Bakar pada saat bebasin Bilal, itu bebasin budak, hanya dengan sholat 2 rakaat. Sedangkan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah bagaikan memerdekakan 70 budak sahaya. Jadi satu kali kita jalan Safa ke Marwah itu seperti bebasin 10 budak. Marwah ke Safa 10 lagi. 7 kali berarti 70 budak. Tentang wukuf pada sore hari Arafah, maka sungguhnya Allah turun ke langit dunia, lalu dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat seraya berfirman, hamba-hambaku telah datang kepadaku. Allah berfirman kepada para malaikat, lihat hamba-hambaku itu datang dari segala penjuru yang sangat jauh dengan rambut kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat lagi, kalau sekiranya, yang berfirman kepada orang yang hadir di Arafah haji ya, kalau sekiranya dosa-dosa kalian, ini teman-teman pemilik travel kalau dengar ini harusnya jangan tidak haji, setiap tahun harus haji. Atha bin Abi Rabah itu umurnya 170 kali haji, 70 tahun haji. Zakwan ibn Kaisan yang julukannya Taus haji 40 kali. Selama ada kesempatan lakukan, gitu kan? Apalagi ada izin dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada hari itu di hari Arafah tanggal 9 yang hadir di Arafah, Allah berfirman kepada seluruh jemaah haji, kalau sekiranya dosa-dosa kalian sejumlah pasir di muka bumi ini, atau sebanyak tetesan air hujan, atau seperti buih di lautan, busa yang ada di air asin di lautan, niscaya aku, hanya besar kata Allah, mengampuninya. Berangkatlah wahai hamba-hambaku, tinggalkan Arafah ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan dosa-dosa orang yang kalian mohonkan syafaat baginya. Jadi yang kita doakan, ya makanya wajar kalau ada orang titip-titip doain saya di sana, itu normal. Tapi saran saya kalau orang ini nitip begini, karena banyak jemaah kita kadang-kadang ditulis di kertas, difotoin depan Ka'bah. Ini saya sudah baca. Kalau 100 orang yang minta doa ini sampai subuh kita nggak selesai, gitu kan? Jadi bilang saja, ya Allah terimalah doa semua orang yang titipin kepada saya. Nah itu cukup, sudah mewakili. Tapi di sini luar biasa, dosa kita diampuni, dosa orang yang kita rekomendasikan di Arafah juga diampuni. Sebanyak apapun orang itu. Kemudian ada pun melontar jumroh, lontar kerikil kecil. Kita sudah tahu ini jumlahnya 70 batu ya. Karena hari nahar, hari raya Idul Adha kita lontar jumrah Aqabah 7 butir saja. Hari tasyrik 11, 12, 13 kita lontar 21, 21, 21 karena 7 kali 3. Sugura, wusta dan kubra. Kalau kita gabung semua, 7 di hari nahar, kemudian 21 di tanggal 11 hari pertama tasyrik, 21 di hari 12 dan 21 di hari 13 itu berarti digabung 63 plus 7 berarti 70 batu. Kata Nabi SAW, adapun melontar jumrah yang kamu lakukan, maka setiap satu batu kerikil yang kamu lontarkan dengan sangat mudah hitungan detik, Bismillah, Allah Akbar atau Allah Akbar saja, diampuni satu di antara dosa besar yang membinasakan. Bahasa Arabnya mubiqat, dosa besar yang membinasakan. Dosa besar ada tingkatannya, ada yang paling berat, ada yang berat. Ini yang paling berat, diserahkan dengan mubiqat, bersih dengan batu kerikil itu. Dan ini hanya terjadi di Mina bagi jemaah haji. Kalau tidak haji maka melontar pun tidak ada manfaatnya buat dia. Sedangkan kurban yang kamu lakukan atau biasa disilangkan dengan hadiu, maka ditabung pahalanya untukmu di sisi Rabbmu. Adapun pemangkasan rambut, mencukur rambut, bagi laki-laki, bagi perempuan mengambil ruas jari di ujung rambutnya ibu potong, ya cukup itu. Bagi laki-laki ini teman-teman tolong diubah. Kebiasaan kita kadang-kadang laki-laki pun ikut dengan cara perempuan. Anda coba baca buku-buku fikih, ditemukan kalau laki-laki dianjurkan ambil dari seluruh penjuru kepala. Ya berhenti ikutin perempuan nih laki-lakinya. Jadi harus dari sumber jari. Jadi kalau bapak-bapak juga cuma mau cukur, cukurnya itu dari kanan ini semuanya. Seperti kita masuk ke tukang cukur. Bagian atas ini semuanya sampai ke belakang, bagian kiri juga semuanya. Walaupun tidak harus tipis, tapi bisa diambil seperti kita dicukur. Dan itu namanya qasr. Dan Nabi SAW doain sekali saja rahmat bagi orang yang seperti ini. Kalau orang yang halq, menggundul habis, maka didoakan 3 kali rahmat.
Oleh karena itu lebih afdal motivasi jemaah Anda yang laki-laki supaya gundul. Dengan cara Anda juga jadi praktisi. Contohkan, kalau orang gundul karena kriminal, wajar maru. Kalau gundul karena haji umroh nggak ada masalah. Ya. Itu boleh harusnya kita praktekin. Dan rambut yang dipotong di sini dikatakan, maka setiap helai rambut yang kamu cukur, kamu mendapatkan satu pahala, kebajikan pahala, dan dengannya dihapus satu dosa. Berapa banyak rambut kita ini? Kemudian sedangkan tawaf yang kamu lakukan di Baitullah sudah itu, maka sungguhnya tawaf kamu tawaf sedangkan kamu sudah tidak mempunyai dosa apapun, dan seorang malaikat datang dan meletakkan tangannya di pundakmu. Walaupun kita tidak melihat malaikat ini, tapi ini pendapat ya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau kita sudah selesai tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, maka Allah datangkan malaikat memegang pundak seraya mengatakan, tapi kita tidak bisa dengar ini, cuma diberikan bocorannya. Meletakkan tangan di pundakmu seraya berkata, berbuatlah untuk masa depanmu. Mulai sekarang silakan berbuat amal soleh ke depan, karena sungguhnya dosa-dosamu yang lalu sudah diampuni. Ini agung sekali tentang masalah praktek tawaf, sa'i, sholat di belakang maqam Ibrahim dan seterusnya. Ini hadis yang lain. Kalau hadis tadi yang pertama menyebutkan tentang telapak kaki unta, kan itu. Berarti transportasi kita. Riwayat yang kedua ini menyebutkan bahwasanya telapak kaki atau roda transportasi kita dan baling-baling pesawat kita plus langkah-langkah kaki kita. Ini riwayat kedua lebih umum lagi. Maka sungguhnya pahala yang kamu dapatkan apabila kamu menuju ke Baitul Atiq atau Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu, berarti kita juga, langkah kaki kita ini dengan roda kendaraan kita, dua-duanya digabung. Riwayat pertama tadi hanya tunggangan. Tidaklah kamu dan hewan tungganganmu mengangkat dan meletakkan kaki, melainkan dicatat satu kebajikan untukmu dan dinaikkan satu derajat. Masalah satu derajat teman-teman, perhatikan tolong potongan hadis di paragraf atas ya. Cara memahami derajat ini di surga begini. Dalam sebuah hadis yang sahih diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam bab jihad ya, kata Nabi SAW, siapa yang melepaskan anak panahnya di medan perang kena musuh, itu satu anak panah akan diangkat satu derajat di surga, satu derajat di surga. Lalu kemudian ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami pahami satu derajat di surga? Lalu Nabi SAW bilang apa? Derajat di surga itu bukan seperti anak tangga rumah orang tuamu, bukan seperti anak tangga rumah kita. Jangan pikir oh satu derajat berarti cuma satu anak tangga. Tapi derajat di surga antara satu derajat dengan derajat di atasnya dalam semua ibadah, bukan cuma jihad, jaraknya 100 tahun. Jaraknya 100 tahun. Sebagai contoh misalnya hadis, pernah dengar tentang sholat berjamaah di masjid kan? Sholat berjamaah, sholat seseorang di rumahnya, di pasar dibandingkan masjidnya, sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah, itu perbedaannya 27 derajat. Berarti 100 tahun kali 27, satu sholat. Jadi jangan dianggap remeh ini masalah derajat ini. Derajat itu jauh sekali ya. Dan luar biasanya di hari kiamat nanti kita terima amal kita sifatnya akumulatif, diakumulasi. Nggak ada sholat satu kali saja ditimbang. Semua sholat kita sama kita hidup, semua zikir kita, semua sedekah kita, maka selalu kita akumulasikan. Oleh karena itu hati-hati sekali dengan masalah ini. Ini perhatikan, kalau riwayat yang pertama tadi, hewan tunggangan mengangkat kaki dan meletakkannya, kalau zaman dulu unta, sekarang kita roda mobil, motor, baling-baling pesawat, rel kereta, itu dicatat pahala. Satu, dia hapus satu dosa setiap putarannya, setiap langkah. Kalau di sini ditambah langkah kaki kita, cuma di yang riwayat pertama dicatat pahala, dihapus satu dosa. Kalau sini diangkat satu derajat. Berapa juta langkah ini, berapa juta derajat di surga kali 100 tahun yang kita dapatkan. Ini harusnya jadi motivasi terbesar buat travel, pemilik travel, praktisi, berangkat duluan, baru ajak jemaahnya. Jangan cuma tahu pikirkan masalah keuntungannya saja. Dan bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita mudahkan orang berangkat. Ada kadang-kadang jemaah yang datang teman-teman sebagai ujian dari Allah buat kita. Dia datang uangnya tidak pas, tidak cukup. Jangan selalu berpikir masalah komersial, berangkatkan dia sebagai keberkahan karena kita mudahkan buat dia. Toh 25 jemaah sudah bayar, satu ini mungkin tidak cukup punya, berangkatin aja. Atau berangkatin imam masjid, dai yang belum pernah umroh, belum pernah haji, berangkatin, itu keberkahan. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang ibu di pasar di Kufah, karena Imam Abu Hanifah ini pedagang sutra. Beliau beli 10 sutra,
ya, dan sudah laku 9 hari pertama. Hari kedua ada seorang ibu datang mengatakan begini, ibu ini kesian sekali, dia datang bawa 10 dirham, sementara sutra harganya 100 dirham. Maka ibu ini mengatakan, wahai imam, dia bilang sama Abu Hanifah, hai kiai, hai ustadz, wahai imam, saya ini sudah keliling-keliling pasar mau beli sutra, saya tidak temukan ada yang mau jual kepada saya sutra, karena katanya sutra itu mahal. Saya cuma punya 10 dirham. Ada nggak sutra Anda berharga 10 dirham? Kata Abu Hanifah, ada. Silakan ambil ini. Ibu itu bayar dengan gembiranya, diambil sama dia. Terus dia tanya, wahai imam, bagaimana bisa Anda jual kepada saya sutra 10 dirham sementara harga minimal di pasar 100 dirham? Abu Hanifah memberikan fikih kepada ibu tersebut dan kepada kita pada sore ini sampai. Kata beliau, saya membeli 10 sutra dan saya sudah untung di 9-nya. Sekarang satu ini sebenarnya sudah seperti kembali modal dan Anda seorang muslim yang membutuhkannya, maka saya menjual kepada Anda walaupun dibawa dari modalnya, karena modalnya biasanya mungkin 40-50 dirham karena dia jual 100 dirham, ini 10 dirham pun dibelikan. Nah memang teman-teman, ekonomi dalam Islam tidak bisa lepas dengan sosial. Anda mau keberkahan, grafik bisnis Anda naik terus, maka jangan lupakan sosialnya. Di antaranya itu, kita kalau berangkatin orang, kita juga dapat pahalanya. Selain orang yang bayar, orang yang juga gratis bisa, gitu ya. Ini penting sekali. Juga ada sebuah kisah sedikit saya sisipkan di sini karena bagi saya ini sebuah pesan spiritual atau keimanan yang penting disampaikan. Di Saudi pernah, Bapak Ibu sekalian, ada satu toko selimut. Di musim dingin masuk seorang kakek tua membawa uang 100 real dan dia bilang, ada enggak kepada staf-staf toko selimut itu, ada enggak selimut yang 100 real bisa dapat 6? Sementara di toko itu minimal harga 250 real satu selimutnya. Orang ini minta 100 real 6 selimut. Lalu pegawai semua sana mengatakan tidak ada. Kebetulan pemilik toko lihat, maka dia bilang, kasih isyarat ke pegawainya, suruh pergi semuanya, dia yang layani konsumen tersebut. Tanpa konsumen tahu kalau dia pemiliknya. Lalu bapak itu mengatakan pada si kakek tua tadi, Anda mau apa? Saya mau beli selimut 100 real untuk 6. Saya, istri saya dan keempat anak saya. Kata pemilik toko tersebut, semua toko ini Anda bisa beli dengan 100 rial 6 selimut, silakan pilih. Maksudnya boleh pilih, terserah. 6 selimut silakan saya jual mana saja. Padahal selimut situ minimal 250 rial, ada sampai 1000 dan 2000 rial, tergantung kualitasnya. Bapak itu dengan bangganya belanja selimut 6, bayar, kemudian dia pergi. Pemilik toko ini mengumpulkan stafnya sambil mengatakan begini, ini pesannya ya. Saya tahu kalian punya pertanyaan, kenapa saya jual 6 selimut dengan 100 rial? Mereka bilang iya, karena di sini kami tahunya minimal selimut 250 rial. Anda membiarkan dia memilih, terserah. Dan di antara selimut tadi mungkin ada yang ribuan real. Dia bilang karena dia adalah saudara kita yang butuh, maka kita perlu berbagi sosial untuk mendatangkan keberkahan di dalam bisnis kita ini. Lalu pegawainya bilang begini, tapi Anda kan bisa kasih gratis. Nah kan nasihatnya penting. Dia bilang, bedakan orang yang datang minta dengan orang yang mau beli. Orang ini mau beli, dia mulia jiwanya. Berikan dia keluar dari toko kita dalam kondisi mulia. Beda kalau orang mengemis, kasih. Tapi kalau orang tidak mengemis, beli, dia mau beli, kasih. Tapi tetap kita niat bantu. Nah poin ini penting secara spiritual untuk difahami oleh semua pemilik travel, semua asosiasi. Jangan cuma berpikir seperti orang-orang kapitalis. Kapitalis itu selalu hemat pangkal kaya. Kita tidak. Pangkal kaya dalam Islam sedekah, sosial, berbagi pada orang, itu akan mendatangkan keberkahan. Ini pesan penting. Dan kita juga bisa meraih ini semua. Kalau seseorang berangkat umroh, setiap langkah dia dan tunggangannya itu mendapatkan catat satu pahala, hapus satu dosa, dengan 1 derajat. Berarti orang yang kita mudahkan umrohnya, kita juga panen pahalanya. Baik dia bayar full ataupun kita bantu dia gratis atau mungkin sebagian harga yang dia bayar. Adapun wukuf yang kamu lakukan ini mirip dengan tadi ya, tentang masalah bagaimana Allah memuliakan mereka, orang-orang yang hadir di Arafah. Ini mungkin saya langkahkan, cuma ada tambahan di sini riwayat juga. Sedangkan pemangkasan rambut kepala yang kamu lakukan, maka tidaklah sehelai rambutmu jatuh ke tanah, melainkan ia akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat. Kalau tadi kan satu helainya, satu pahala dihapus satu dosa. Kalau ini ditambah dengan akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah yang keempat. Ini juga satu motivasi yang harusnya menjadi motivasi buat kita dulu. Saya selalu bilang tadi dari awal, saya sedang membahas bagaimana menjadi motivasi buat pemilik travel dulu, praktisi dulu, baru kemudian nanti jemaah.
Anda harus lebih merasa butuh dengan ini daripada jemaah Anda butuh. Jadi pada saat kita sampaikan manasik, kita berharap kita dulu dapat keutamaan itu, baru jemaah kita. Jangan cuma jemaah dan kita pikir komersialnya. Ini tolong ditangkap pesan ini. Kalau Bapak Ibu bubar dari sini, bawa pesan ini, saya sudah cukup buat saya. Ternyata orang kalau meninggal lagi haji dan umroh, luar biasa pahalanya. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, dan hadis ini riwayat Abu Ya'la Tabarani, dan ini dinyatakan sahih. Kata Nabi SAW, man kharaja hajan famat, kutiba lahu ajru hajin ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar pergi haji lalu meninggal pada saat prosesi haji, dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Contoh misalnya, kita haji tahun ini tahun 2026 misalnya. Kemudian meninggal dunia, datang ajalnya. Anggap kiamat terjadi 100 tahun lagi. Berarti masih ada 100 haji. Kita haji sekali tahun 2026, pahala hajinya 101. Tiap tahun dicatat pahala, hanya dengan meninggal di sana. Ini termasuk husnul khatimah. Dan Nabi SAW mengatakan, wa man kharaja mu'tamiran famat. Siapa yang keluar umrah lalu meninggal pada saat prosesi umrah, kutiba lahu ajru mu'tamirin la yaumil qiyamah. Dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Bukan dicatatkan 10-20 umrah, sampai hari kiamat. Berapa ribu dan berapa juta umrah dapat hanya karena meninggal di sana. Ini harusnya pemilik travel lebih pantas dapat keutamaan daripada jemaahnya. Baru jemaah. Benar gak ini? Gak ada dukungan. Allahu a'lam. Setuju gak ini? Kalau gak setuju bilang, saya berhentiin aja, karena saya teriak-teriak nanti akhirnya antum gak praktekin gitu ya. Kemudian waman kharaja ghazian famat, kutiba lahu ajr ghazi ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, siapa yang keluar berperang, bukan dibunuh oleh musuh ya, baru keluar berperang, maka kemudian dia mati, bukan dibunuh oleh musuh. Kalau dibunuh musuh mati syahid. Ini meninggal, datang ajal di medan perang, belum berperang, maka akan dicatatkan baginya pahala perang sampai hari kiamat. Teman-teman praktisi travel, ini saya pesan betul-betul dari hati saya. Buat program umroh plus Aqsa. Buat umroh plus Aqsa. Anda belum pernah, silakan datang ke kantor kami di Condet di Uhud Tour. Kami akan sampaikan pada Anda bagaimana mekanismenya. Kita berbagi. Umroh ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Kita bisa menggabungkan antara pahala sholat di Masjid Aqsa dengan pahala jihadnya. Gimana ceritanya Ustaz? Iya. Pertama sekali, keutamaan sholat di Masjid Aqsa dalam sebuah hadis itu banyak sekali. Saya sudah susun buku judulnya Palestina yang Terlupakan. Cukup tebal ratusan lembar, tapi insya Allah itu bergambar. Bapak Ibu bisa pelajari situ. Oh, Masjid Aqsa itu ini luasnya sekian, ini tempat wudhu, banyak peninggalan bersejarah sudah kami terapkan dalam bentuk foto di situ. Nah, orang kalau pergi ke Aqsa, di antara keutamanya, kata Nabi SAW, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah 3 hal. Saya langsung masuk ke poin terakhirnya saja. Beliau minta dan Allah kabulkan semua. Yang ketiga adalah beliau minta siapapun yang datang sholat ke Masjid Aqsa, sunnah atau wajib, dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita kalau sholat di Aqsa, sunnah pun atau wajib, 1 kali sholat saja, Allah kabulkan, maka diampuni dosa mirip dengan pahala haji. Pulang seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini keutamaan tidak ada di masjid lain. Masjid Haram Mekah pun tidak ada, Masjid Madinah pun tidak ada. Tapi di saat sekarang, kalau Anda buat paket plus umrah, plus Aqsa, Anda bisa menggabungkan keutamaan sholat di Aqsa berikut pahala jihad ini. Kan dikatakan, dan siapa yang keluar berperang lalu mati, bukan dibunuh musuh ya, maka dicatatkan baginya pahala orang yang berperang sampai hari kiamat. Semua lokasi Palestina yang sedang dijajah oleh Israel adalah wilayah jihad. Saya ulangi lagi, semua lokasi yang dijajah oleh Israel ya, yang tidak masuk otoriter Palestina ya, yang dijajah, dan kita bisa lihat di peta yang dijajah, termasuk Masjid Aqsa itu dijajah, maka itu adalah ardul jihad, perang, itu lokasi perang. Kita kalau masuk di sana, dari hotel ke Masjid Aqsa, di kanan kiri tentara Israel, mereka selalu ada. Ini lagi dijajah, mirip waktu kita dijajah oleh Belanda. Maka semua itu adalah lokasi jihad. Semua keutamaan jihad bisa didapatkan situ, walaupun tidak terjadi kontak fisik. Tanah itu tanah jihad. Kata Nabi SAW, makbarat kadama abdin fatamassuhun nar, tidak akan ya disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Itu debu medan perang, walaupun cuma dari hotel ke masjid. Pahala ribat, kata Nabi SAW, ar-ribatu yawm sabila khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat 1 hari saja jalan Allah, ribat itu berjaga-jaga. Kita 3 hari 4 hari di Aqsa,
Cuma di situ saja saya sering sampaikan ke jamaah yang kami bimbing, ya niat untuk ribat, berjaga-jaga, terjadi konflik ya sudah kita ikut saja, kalau enggak ya enggak. Tapi itu ribat namanya. Ribat satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sekarang teman-teman sekalian kita buat paket ini, kita bisa mendapatkan sebagai pemilik travel dan semua jemaah kita pahala jihadnya, pahala ribatnya, dan juga pahala sholat di Masjid Aqsa. Satu waktu Palestina merdeka baru Anda buat paketnya, Anda cuma dapat keutamaan sholat di Aqsa, pahala jihadnya nggak ada lagi, pahala ribat nggak ada lagi. Lalu apa yang menghalangi Anda tidak buat paket ini? Ya kan? Tidak usah umrah reguler terus, dan usahakan buat paket ini karena penting sekali. Ada perintah Nabi SAW untuk mendatangi Masjid Aqsa. Nah ini salah satu poin yang kami ingin sampaikan, karena memang ada juga berhubungan dengan masalah ghazi, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi coba buat paket-paket ini dan bisa komunikasi dengan teman-teman yang sudah terbiasa membuat paket-paket ini. Kemudian ini juga teman-teman sekalian, satu hal yang penting, Anda sebagai travel jangan ragu untuk buat paket walaupun premium, tidak apa-apa. Ada pasarnya premium, ada pasarnya medium, ada pasarnya yang low. Memang begitu. Kami buat juga di Uhud itu ada paket bronze, ada paket gold, ada paket platinumnya. Banyak travel bersaing di masalah menengah ke bawah aja semua. Ini buat paket 25 juta, semuanya sama 25 juta, semuanya sama hotelnya. Anda masuk ke satu kolam yang banyak sekali ikan di situ. Kenapa nggak cari kolam-kolam yang ikannya masih sedikit? Buat paket yang eksklusifnya. Jadi gini teman-teman sekalian. Coba buat paket-paket ini, karena memang itu ada hubungannya dengan syariat ya. Anda pun kalau berangkat teman-teman, tadi saya bilang tepis persepsi buat diri Anda dan jemaah Anda, yang penting sampai di Madinah sama Mekah, nggak penting hotelnya, nggak penting fasilitas busnya, nggak penting makanannya. Aja tiba di sana dari hotel ke masjid sudah bengkak kakinya, pulang ke masjid nggak bisa lagi balik sholat sesudahnya, karena masjidnya jauh, ya 3-4 kilo, 5-6 kilo dari sana. Kenapa nggak ambil hotel yang lebih dekat? Yang uniknya, kadang-kadang alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah setelah kami tanamkan persepsi itu setiap kali manasik ya. Sudah berapa kali kita manasik sampaikan ke jamaah. Dulu pada saat kami buat paket awal travel sekitar 8 tahun lalu, maka banyak sekali orang pakai mobil-mobil mewah ambilnya paket bronze, karena mereka terbiasa dengan travel yang lain. Padahal mereka mampu bayar. Alasannya kenapa waktu ditanya, surveinya karena yang lebih murah. Yang penting sampai Mekah sama Madinah. Saya luruskan satu persatu persepsinya. Nggak benar, Anda butuh istirahat. Istirahat juga memberikan hak jasad, itu ibadah. Kenapa nggak dekat masjid, jalan kaki, pulang nyaman. Di Uhud Tour Bapak Ibu sekalian, kami buat prinsip dasar bagaimana jemaah pulang umroh, minggu depan diajak umroh lagi, mereka siap. Karena nyaman, makanannya nyaman, hotelnya nyaman, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Ini hadisnya. Nabi sendiri bilang sama Aisyah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatuki. Sesungguhnya hai Aisyah, pahala yang kamu dapat sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi sebenarnya makin besar kita bayar, walaupun paket premium, pakai bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, sebenarnya kita keluarkan uang tuh bukan ke travel. Travel itu kan cuma jasa, karena ada yang dibayar. Paling cuma 10-15% keuntungannya. Anda pelaku travel sih tahu itu. Kami misalnya cuma ambil 10%. Yang penting sisanya kembalikan ke jamaah sebagai fasilitas gitu ya. Jadi sebenarnya yang diambil oleh travel ya keuntungan itu saja. Sisanya kan dipakai sama jemaah. Jadi bukan sebenarnya uang yang dibayar oleh jemaah itu untuk travel, bukan untuk dia. Karena marginnya tidak seberapa. Kalau 40 juta paket, 4 juta untuk travel, melayani dia selama 9 hari, keamanannya, kenyamanannya, kalau dia sakit dan segala macam hal, belum manasik, belum perlengkapan dan segala macam hal. Jadi sebenarnya nafkah yang dikeluarkan itu adalah untuk Allah, di jalan Allah, dia dapat sendiri. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Hakim dan Sahih berdasarkan syarah Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain lebih tegas lagi, innama ajruki fi umratuki ala qadri nafakatuki. Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan hai Aisyah dalam umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkahmu yang kamu keluarkan. Ini sering kami motivasi ke jamaah. Dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan saya pun hari Ahad nanti, setiap kita book Garuda, tadi Pak Andre bilang usahakan pakai Garuda, misalnya kami book Garuda 26 seat bisnis, 26 seat habis untuk jemaah. Jadi mereka sudah paham, kenapa nggak bayar yang terbaik? Toh untuk dirinya, travel itu cuma fasilitator saja. Dan berapa sih marginnya? Umumnya uang itu kembali kepada jemaah sendiri. Jadi sebenarnya kita kalau keluarkan paket terbaik, itu juga ada pahalanya. Beda orang yang bayar 25 juta dengan 35 juta dan 45. Makin besar dia keluarkan untuk diri dia, maka makin nyaman fasilitasnya, makin besar pahalanya. Ini ada dalil, bukan tidak ada dalilnya. Umrah dan haji berpahala jihad.
Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihad?" Apakah para wanita juga diwajibkan untuk berjihad? Qala, Nabi SAW mengatakan, "Alaihinna jihad la qitala fi." Mereka para wanita boleh berjihad tapi tidak ada peperangan dalamnya. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jadi haji dan umrah buat ibu-ibu itu sama dengan pahala jihad. Ulama hadis mengatakan hadis ini berlaku juga bagi laki-laki. Jadi kita kalau pergi haji dan umrah tetap dapat pahala jihad. Karena ada sebuah riwayat yang lain, jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah. Normal kalau travel menerima walaupun orang tua, walaupun pakai kursi roda, karena memang mereka dimotivasi tetap pergi haji dan umrah. Al-kabir itu orang yang sudah tua, lemah. Kemudian orang yang lemah juga secara fisik. Dalam riwayat lain disebutkan, saya tidak angkat di slide ini, ada satu riwayat, ada sahabat bilang begini, "Ya Rasulullah, saya ini jaban, saya ini pengecut," kata sahabat ini. "Saya nggak berani perang ya Rasulullah. Tolong tunjukkan saya amal yang tidak kalah pahalanya dengan jihad." Kata Nabi SAW, "Pergi haji dan umrah. Ini pahala jihad." Kemudian teman-teman sekalian, ini umrah Ramadan tidak asing. Kalau anda mau tawarkan paket, maka jor-joran dan di Ramadan. Karena umrah itu untuk anda sendiri, pahalanya besar, untuk jamaah anda besar. Anda kalau niatkan membantu dia agar mudah dia berangkat, anda juga panen semua jamaah yang anda berangkatkan. Karena pahala, karena ibadah umrah, ya biaya umrah, tapi pahalanya haji plus bersama Nabi. Ya, itu adalah umrah Ramadan. Jadi kita bisa buat awal, sedang, pertengahan dan akhir. Dan saya berbagi, kalau kami di Uhutur, saya buat untuk saya berangkat Ramadan. Pertama untuk diri saya dulu, baru kemudian jemaah. Saya buat 2 kali saya berangkat. Nanti Ramadan ini saya berangkat awal Ramadan, pulang di Indonesia hanya 7 hari, saya berangkat lagi untuk akhir Ramadan. Nggak masalah. Ya, karena memang itu saya sendiri butuh dengan ibadah itu. Sayang banget 100.000 pahala sholat di Masjidil Haram kalau sholat sendiri loh. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat berarti 2,5 juta pahala sholat yang kita kerjakan berjamaah. Ya tarawihnya, ya sholat 5 waktunya. Harusnya kita merasa kita lebih butuh. Itu contohnya. Maka berangkat. Anda harus berangkat di Ramadan itu. Semaksimal waktu kita bisa pakai di sana. Kalau ada kesempatan kita tinggal sebulan tinggal jemaah dikirim dan kita bisa bertemu dan berinteraksi dengan jemaah kita di sana. Ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa. Ini semua riwayat-riwayat yang mirip, saya lewatkan saja karena melihat waktunya. Kemudian semua yang mendengarkan talbiyah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Wa ma min mu'minin yurabbi lillahi bil hajj." Dan tidak ada seorang mukmin yang bertalbiyah karena Allah untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, kalau haji kan gitu. Illa syahida lahu ma baina yamini wa shimali ila munqati'il ard. Kecuali semua yang kiri kanannya yang mendengarkan dia talbiyah, batu, udara, ya dalam riwayat lain jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat dari tempat dia membaca talbiyah sampai di ujung dunia. Berapa miliar makhluk Allah yang menjadi saksi buat kita hari kiamat. Kesaksian ini maksudnya supaya kita diminta, diberikan syafaat agar masuk ke dalam surga. Ini bisa kita dapatkan terutama pemilik travel setiap saat. Tinggal anda hilangkan satu penyakit yaitu al-malas. Ya. Yang ke-9, Hajar Aswad dan Rukun Yamani yang kita berikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada saat mau tawaf. Hajar Aswad itu kan bisa diusap, bisa dikasih isyarat tangan, bisa dicium. Ya, itu nanti akan jadi saksi hari kiamat siapapun yang mengangkat tangan isyarat atau menciumnya atau mengusapnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wallahi, demi Allah, la yab'atsanallahu yaumal qiyamati lahu ainani yubsiru bihima." Nanti Hajar Aswad akan Allah bangkitkan hari kiamat memiliki 2 mata yang bisa melihat, walisanun yantiqu bihi, dan lidah yang bisa berbicara. Ya. Yashhadu ala man istalama bihaq, akan memberikan kesaksian agar orang itu masuk dalam surga bagi siapa saja yang mengistilamnya dengan hak. Istilam ini cium, usap atau memberikan isyarat tangan. Hadis riwayat Tabarani Ibnu Majah. Kemudian saya langkai, kemudian yang ke-10 kita tahu ada air Zam-Zam, dan ini tidak asing lagi, dia adalah air yang penuh keberkahan dan dia makanan yang mengenyangkan dan obat untuk semua penyakit. Tapi Ustaz, di Indonesia juga ada air Zam-Zam. Beda dong. Zam-Zam di sana langsung yang sudah pasti keasliannya, dan Zam-Zam yang di Masjidil Haram yang anda minum itu juga di dekat sumurnya selalu terbacakan ayat-ayat imam. Beda seperti air Zam-Zam yang diruqyah sekalian, itu beda. Anda bisa minum, Syekh Bin Baz mengatakan boleh diusapkan ke tubuh dan bisa kita niat segala macam hal.
Kemudian kita langsung pindah sekena Zamzam ini, saya yakin sudah tidak asing buat kita. Selanjutnya yang ke-11 keutamaan sholat Masjid Haram sudah kita tahu 100.000. Sholat sendiri kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat berarti 2,5 juta. Ya, 2,5 juta pahala. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali 25 kalau berjamaah berarti 25.000 pahala. Kemudian selanjutnya ya 12 mendapat jaminan surga bagi orang yang bertalbiyah. Ya, ini juga mirip dengan tadi, tapi ini jaminan surga. Tadi kan kesaksian. Ini dikata Nabi SAW, ma'ahalla muhillun qatun illa busyir. Tidak ada seorang pun bertalbiyah melainkan dia akan diberikan berita gembira. Wala kabbara mukabbirun qatun illa busyir. Dan tidak ada yang bertakbir kecuali akan diberikan berita gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, iya. Ini sekarang kita masuk, saya ringkaskan. Haji perlu kita fahami ada 3 macam jenis haji. Anda bisa buat paket sesuai dengan ini. Tapi biasanya kalau haji yang pertama ifrat. Ifrat itu teman-teman berarti haji saja tanpa umroh. Biasanya ini penduduk Mekah, Jeddah atau sekitar Saudi. Biasa juga di negara Arab ya. Karena mereka tinggal berihram di tanggal 8 masuk ke Mina ya. Kemudian nanti sampai tanggal 13 kalau mau sempurnakan hajinya ya. Jadi mereka ihram di tanggal 8 tinggal niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji, kemudian mereka haji saja, tidak ada umrohnya. Di sini mereka cuma tawaf kudum, tawaf datang awal, kemudian mereka boleh langsung sa'inya tawaf ifadah, sa'inya haji. Nanti kalau sudah mau tawaf ifadah maka dia tidak perlu lagi ya tak sa'i. Nah seperti itu. Atau kalau dia tunda sa'inya bisa. Ini tidak ada hadyu, tidak ada kurban, dia cuma haji saja ya. Kalau ada jemaah Anda bilang, saya mau haji ifrat saja, tidak apa-apa, jangan ditolak, tapi berikan dia pemahaman. Di Saudi, yang mungkin tidak asing buat kita, pemerintah Saudi tidak membolehkan lagi jemaah haji masuk ke Mekah setelah tanggal 5 Zulhijjah. Benar nggak? Saya tidak tahu sampai sekarang masih berlaku nggak? Yang terakhir itu masih tetap tidak boleh ya. Jadi terakhir penerbangan tanggal 5. Saya pernah ingat beberapa tahun lalu, saya masuk di tanggal 5, tapi tanggal 4 tapi malam. Besoknya tengah malamnya tanggal 5 satu pesawat datang dari Indonesia dipulangkan, tidak bisa masuk lagi. Jadi hati-hati jangan sampai lewat tanggal 5 Zulhijjah. Berarti memang kita agak sulit untuk ambil ifrat. Kenapa? Karena ifrat begitu datang dan dia niat haji di mikot misalnya Yalamlam di 15 menit sebelum landing ke Jeddah, maka dia harus berihram dan tidak boleh buka sampai selesai haji. Berarti 5 hari ini dari tanggal 3-4 hari maksud saya, tanggal 5 Zulhijjah dia masuk ke Mekah, 6, 7, 8 ini berarti dia harus dalam kondisi ihram. Terus dilanjutkan 9 dan hari nahar 10 baru buka ihramnya setelah dia lakukan kewajiban haji. Sudah kita tahu tawaf ifadah, jumrah aqabah dan juga berkurban bagi haji yang tamattu. Tapi ini agak repot ya, makanya biasa penduduk Mekah yang lakukan. Yang kedua haji tamattu. Tamattu artinya santai. Dia santai. Kenapa? Karena dia umroh dulu, seperti kita umroh umumnya ya. Niat di mikot, pakai ihram, kemudian kita tawaf, kita sa'i, kemudian kita tahallul. Sudah selesai, habis tahallul buka baju biasa, menjadi seperti penduduk Mekah sampai tanggal 8 baru kita pakai ihram untuk haji. Makanya namanya tamattu. Tapi ini diikuti dengan hadyu, hewan yang dikurbankan. Ya. Yang ketiga, qiran. Qiran itu berarti menggandengkan antara haji sama umroh. Jadi dia niat di mikot nanti labbaik Allahumma umratan wa hajjan gitu kan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Dia niat sekaligus haji dan umrah, itu namanya qiran. Dia mirip dengan ifrat. Setelah dia tawaf kudum pertama datang, dia nggak boleh buka ihram. Cuma bedanya sama ifrat, dia ada kurbannya. Lah kalau anda tanya Nabi SAW haji yang mana Ustaz? Haji qiran. Nabi haji qiran. Tetapi Nabi pada saat lagi haji qiran berkata kepada para sahabat, andai saja ya memungkinkan untuk mengganti maka aku akan menggantinya. Maka beliau memotivasi agar jemaah ya sahabat itu ambil haji yang kedua, haji tamattu. Dan alhamdulillah mayoritas kita hajinya tamattu. Poin penting teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah pelaksanaan haji. Terlalu banyak travel kita. Maaf kalau saya sebutkan persentase. Mungkin 70-80% meninggalkan sunnah daripada haji. Apa itu? Tanggal 8 hari tarwiyah dan tanggal 13 hari terakhir tasyrik. Benar nggak? Kebanyakan travel tinggalkan jemaahnya di hotel transit ya.
Tanggal 8 tetap aja di situ, ya sholat di Masjid Haram atau masjid dekat hotel transitnya. Tanggal 9 hari Arafah baru berihram. Salah nggak salah, tapi dia ketinggalan hari Tarwiyah yang merupakan sunnahnya haji. Ingat, haji ibadah wajib. Sunnahnya ibadah wajib itu pahalanya besar. Ya. Kemudian hari terakhir, hari tasyrik tanggal 13 itu juga sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, limanit taqa, bagi orang yang mau bertakwa. Teman-teman sekalian, saya berikan sedikit gambaran definisi supaya lebih jelas. Sunnah itu, kalau ada yang mengatakan begini, ikutilah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran kita tahu kitabullah. Kalau dibilang dan ikuti juga sunnah, sunnah ini definisinya berarti secara definisi sambungan dari Al-Quran. Yaitu semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi SAW dan persetujuan sahabat. Itu namanya sunnah, definisi yang kalau berhubungan dengan Al-Quran sebagai rujukan utama umat Islam. Kata Nabi SAW dalam hadits Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Berpegang teguh kepada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Berarti sahabat juga perkataan mereka, perbuatan mereka, persetujuan mereka dianggap sunnah. Nah sekarang kita masuk ke istilah sunnah yang dipinjam oleh ulama fikih untuk merincikan hukum-hukum fikih. Supaya kita fahami dalam Al-Quran dan Sunnah ini mana yang wajib, mana yang ya dibawanya wajib, mana yang haram, mana yang makruh. Maka mereka pakai istilah ada wajib. Definisinya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu gitu kan. Kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Lalu mereka pakai pinjam istilah sunnah di sini, tapi ini secara substansial. Sunnah dalam melaksanakan realisasi syariat adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Pernah dengar ini kan? Nah sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tolong jujur. Kalau Anda dengar dari seseorang dai mengatakan ini hukumnya sunnah, yang mana Anda pilih? Kalau potongan ini kita bagi dua. Sunnah definisinya secara fikih adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Kita bagi dua nih. Yang mana Anda pilih? Hah? Benar nih? Yang banyak saya temukan tidak. Kenapa enggak sholat sunnah qobliyah? Kan cuman sunnah. Kenapa tidak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Yang saya tangkap mereka ambil potongan keduanya. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa juga kok. Kenapa ambil potongan ini? Kenapa enggak ambil potongan awalnya? Mengerjakannya dapat pahala. Ini perlu diperbaiki persepsinya nih. Benar nggak? Sedikit sekali dukungan. Kayaknya saya ini lain kali saya jangan ditaruh pemateri terakhir ya. Ini luar biasa pemateri terakhir. Kadang-kadang memang saya di beberapa acara ditaruh terakhir. Kenapa Ustadz Khalid bisa hidupin semangat? Nggak bisa. Saya mau sampaikan edukasi kepada masyarakat, jadi harusnya tepat gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kita harus paham sunnah itu tetap perintah syariat. Dan kalau Anda mau ambil definisinya, fahami definisi awalnya lebih mulia daripada yang terakhirnya. Mengerjakan dapat pahala ini yang harus dipegangi supaya kita dapat pahalanya. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, ini penyempurnanya saja. Jadi dengan kita memahami setengah awal, kita akan terus puasa sunnah, kita akan sholat sunnah, duha, sholat malam, tahiyat masjid, wudu, taubat, kita kerjakan zikir pagi petang, zikir habis sholat, doa antara azan iqamah, jenguk orang sakit, baca berapa ayat Al-Quran dalam sehari, semua kita kerjakan karena kita ambil, oh saya mau kejar pahalanya. Bukan kita ambil, oh saya tidak dosa kalau tidak dikerjakan. Ini penting untuk difahami nih. Nah, dalam haji 6 hari itu tanggal 8 sampai tanggal 13, yang ini kan 6 hari. Hari pertamanya, hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari terakhirnya tanggal 13 ini sunnah hukumnya. Artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan memang tidak berdosa. Wajibnya berapa? 4 hari. Tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 hari Nahar atau hari Idul Adha, 11 dan 12 hari pertama, hari kedua hari tasyrik. Saya sarankan teman-teman sekalian, ini saran saja, himbauan. Panjang lebar tadi saya jelaskan agar saya mau titip pesan ini kepada semua travel. Buat paket haji lengkap. Masuk di Mina tanggal 8, keluar tanggal 13. Apa yang mau dikejar buru-buru keluar tanggal 12 untuk apa? Oh nafar awal Ustaz, jemaah sudah jenuh. Enggak jenuh kok. Saya berbagi pengalaman. Subhanallah, pernah saya waktu belum ada Uhud Tour ini, saya pernah bawa jemaah masih individu tapi saya gabung dengan satu travel. Kemudian saya digabung dengan satu kiai sebagai pembimbing waktu itu.
Lalu saya ceramah sekali, beliau ceramah sekali. Intinya selesai haji. Tapi tanggal 12 beliau keluar sama semua jemaahnya. Keluar sama semua jemaahnya menuju ke hotel transit. Sementara saya izin sama travel, mungkin saya sama jemaah saya tunggu sampai besok tanggal 13. Subhanallah, kosong itu Mina. Mayoritas orang sudah keluar. Tidak antri lagi kamar mandi, makanan minuman melimpah, tidur leluasa, guling-guling di kemah bisa. Nggak penuh lagi, nggak padat, karena sudah tidak ada orang. Orang tanggal 12 sudah lari semua seperti dikejar oleh harimau, luar biasa. Ya, padahal kesempatan ibadah. Ala kulli hal, rupanya ada beberapa jemaah dari jemaah beliau ikut sama saya. Ikut, Ustaz kami mau ikut Ustaz. Oh silakan izin dulu sama kiainya kalau diizinkan. Oh diizinkan apa-apa ya sudah. Akhirnya kebetulan sahabat saya kiai ini dan rahimahullah beliau sudah meninggal. Ala kulli hal tinggallah kita. Saya buatin program. Besok kita jumrah terakhir tanggal 13. Habis zawal, habis duhur. Lempar kita jalan sama-sama, kotor, kosong jamarat gitu ya. Karena sedikit sekali orang. Terus saya bilang, coba siapkan harta terbaik ya. Ada uang cash bawa. Untuk apa Ustaz? Ikut aja. Tidak apa-apa. Udah kita tinggal di situ. Saya buat pengajian. Orang yang mau konsultasi silakan. Kita sambil sholat melakukan sunnah Nabi SAW. Sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Isya di waktu isya 2 rakaat. Nginaplah sehari kita. Dengan sangat nyaman. Karena kosong banyak bolong gitu. Besoknya kita jalan ke Jamrah. Saya lihat ada satu kontainer besar lagi jual air dingin. Tentu masih banyak juga jemaah haji, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Saya bilang Bapak Ibu sekalian coba ke kontainer itu, beli aja airnya. Satu botol cuma 1 real. Beli semampu Anda beli. Transaksi antara Anda sama Allah. Beli air itu. Mereka belilah. Ada yang 1.000 real, ada yang 2.000 real. Terus apa Ustaz? Beli, taruh di pinggir jalan. Bapak Ibu bilang sabilillah. Bilang aja sabilillah. Nanti jemaah haji pada keroyokin tuh. Betul, pada datang. Bagi-bagi minuman. Habis. Oh habis Ustaz. Beli aja lagi. Beli lagi. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian mereka dapat kepuasan yang tidak susah. Kapan lagi kita berikan minum jemaah haji dari dunia, dari kota, dari negara lain gitu ya. Rasanya mereka habisin uang-uang cashnya. Sudah selesai. Kita sudah taklim, konsultasi, jumrohnya enak. Sempurna sampai tanggal 13. Bus yang keluar nggak macet, nggak padat. Pokoknya semua serba nyaman. Pada saat kami pulang ke hotel transit, rupanya jemaah yang ikut sama saya ini pada cerita sama jemaah-jemaah yang pulang kemarin. Semua pada datang ke saya, Ustadz nyesal, kenapa kita pulang? Kenapa nyesal Pak? Ya kemarin kita pulang sini nggak tahu mau buat apa juga, nggak ada taklim, ya. Duduk cuma makan tidur. Coba tahu begitu kita di tenda sama Ustadz, kita juga bisa ikut sedekah. Ya sudah qadar Allah. Kalau Allah masih kasih Anda haji tahun depan silakan. Jadi teman-teman, sempurnakan sampai tanggal 13. Firman Allah SWT dengan tanggal 13, 5 nittaqah, bagi orang yang lebih bertakwa ini penting untuk dipegangi. Mulai dari Anda dulu nih, baru kemudian travel Anda. Ya, ini penting sekali teman-teman sekalian. Di sini tentu ada rincian tentang masalah ragam haji ini. Ada ifrad, ada tamattu. Ya ini tapi saya sudah coba jelaskan tadi semua dengan dalil-dalilnya. Ada haji qiran. Ini adalah pembagian tentang pelaksanaannya. Sebenarnya sudah saya titik beratkan, cuma ini tidak mungkin saya jelaskan sekarang karena saya bilang materi ini biasanya 2 jam sampai 2 jam setengah untuk menjelaskan gitu ya. Kemudian juga di sini ada kesepakatan Imam Nawawi rahimahullah tentang ijma bahwasanya boleh seseorang dari muslim memilih ifrad, tamattu ataupun qiran. Dan ini ada prosesi pelaksanaan saya buat dalam bentuk tabel. Nah ini tabel-tabel pelaksanaan haji ifrad seperti apa, kapan dia mulai, bagaimana dia ihram dari miqat, bagaimana tawaf dan seterusnya. Ini pelaksanaannya. Kemudian ini haji tamattu'nya dan ini adalah haji qiran. Saya bilang ini cukup panjang kalau mau dirincikan, tapi tadi saya sudah kasih globalnya. Ini manasik haji sesuai dengan jenis nusuk yang ada. Kemudian ini urutan manasik haji ini sebenarnya mirip-mirip dengan tadi yang saya jelaskan ya. Tapi ini lebih kepada sistematisnya gitu ya. Kemudian di sini ada syarat wajib haji, harus muslim, harus berakal ya. Berarti orang gila nggak boleh, orang yang pikun ya. Kalau memang dia lupa, kecuali ada yang bisa memandu dia gitu ya. Ini semua tidak dibolehkan dan ini insya Allah orang-orang yang sudah bisa dibadalkan, badal haji dan badal umroh ya. Karena sahabat bertanya, saya punya ibu yang sudah tua, tidak bisa lagi safar, ya, apakah boleh saya haji dan umrohkan? Kata Nabi SAW, haji dan umrohkan. Balik, tapi di sini khusus untuk balik, boleh kalau membawa anak sebelum balik haji atau umroh. Karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah ketemu dengan seorang ibu itu angkat anaknya masih kecil, apakah anak kecil ini punya haji? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji nanti selama itu balik. Ini sebuah hukum fikih.
Kemudian merdeka bukan budak, jalannya aman, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, dan mampu. Mampu ini rezeki secara harta dan juga fisik. Nah, tapi kalau rezeki bisa karena harta dia sendiri atau memang sudah disiapkan oleh orang lain, misalnya ada orang biayai dia, maka dia sudah kena hukum wajib di sini. Teman-teman sekalian, memahami wajib dalam zakat dan haji, begini, rukun Islam kan ada 5. Ini 5 ini semua wajib, tapi dibagi 3 lagi oleh ulama. Ada yang wajib, tidak ada pilihan. Kalau kita tidak melakukan atau kita memungkiri kufur, syahadat dan solat. Ini ada bahasan sendiri, tapi Anda sudah paham ini tentunya. Yang kedua kan dibagi 3. Adalah puasa Ramadan. Kita wajib kerjakan, tapi masih bisa diganti hari lain kalau punya udzur. Nah, yang ketiga nih tolong digaris bawahi. Zakat dan haji ada kata-kata bagi yang mampu. Teman-teman, fahami bagi yang mampu sebagai sebuah tantangan dari Allah. Jangan berlindung dan bersembunyi di kata-kata bagi yang mampu. Oh, saya kan belum mampu. Ya sudah, saya nggak usah pikirin zakat, saya nggak usah pikirin haji. Kalau orang ini meninggal memang dia tidak berdosa, tapi dia meninggal dalam kondisi tidak menyempurnakan rukun Islamnya. Jadikan tantangan. Kalau hari ini kita mustahik zakat, kapan kita bisa pindah menjadi muzaki? Kalau hari ini kita lihat tetangga dan kerabat kita pergi haji, kita harus berdoa sama Allah, bertekad agar bisa diberikan kesempatan haji. Haji itu bukan hanya sekedar kemampuan finansial yang kita tabung, tapi kemudahan yang Allah berikan. Mayoritas orang pergi haji dan umrah bukan orang mampu. Terbukti travel dibandingkan dengan jamaah reguler sedikit sekali. 8% doang, itu mereka 92% dari visa yang diberikan oleh pemerintah Saudi, gitu kan? Itu poin. Poin yang lain teman-teman sekalian, rangkaian-rangkaian pelaksanaan ibadah juga ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Misalnya sunnah ihram selalu diingatkan jemaahnya agar mereka betul-betul ya potong kuku laki-laki dan perempuan, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, kemudian juga mandi bagi laki-laki dan perempuan dengan dia dalam hati mandi ihram, dan yang kelima itu khusus laki-laki mencukur kumisnya. Nah, ini Ibnu Umar kalau mencukur sampai dibersihkan, tapi ada juga pendapat mengatakan dirapikan. Ya termasuk sunnah yang kita dianjurkan untuk mengerjakan gitu ya. Kalau penerbangan Anda Jakarta Jeddah langsung masuk ke Mekah ya, dan saya tidak menyarankan ini ya. Kalau kami di Uhud Tour jarang sekali paket Jakarta Jeddah Mekah. Karena 9 jam penerbangan, belum nunggu di bandara 3 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan, belum imigrasi di Jeddah, belum naik bus ke Mekah, belum persiapan umroh, ini bisa habis 18 sampai 21 jam. Jemaah letih. Kalau kami selalu buat paket Jakarta, Madinah, biarin adaptasi dengan cuaca dan waktu, baru umroh setelah 3-4 hari. Ini lebih nyaman ya. Maka coba buat program ini. Tapi kalau Anda mau langsung Jeddah juga nggak masalah, tapi intinya Jakarta Jeddah dipastikan ihramnya jemaah, sunnah ihram dilakukan di Jakarta. Mandinya, potong kukunya dan segala macam dilakukan di rumah. Niat untuk itu karena dia mau berangkat misalnya besok atau hari ini, itu bisa secara hukum fikih. Tiba di pesawat 1 jam sebelum landing, di tas cabin itu sudah ada baju ihram ganti ya. Sehingga tinggal niat pas lewat ya lam labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau Anda ke Madinah lebih mudah ya, Anda bisa lakukan dengan jemaah di hotel Madinah, kemudian nanti tinggal niat di Bir Ali atau kita sudah tahu Dzul Khulaifah, 5 menit setelah kereta cepat berjalan, 5 menit, jangan luput dari itu. Kalau naik bus mungkin kita masih bisa mampir, tapi kalau kereta nggak bisa. Ini diantara poin-poin yang harus diperhatikan ya. Larangan-larangan ihram harus diperhatikan, sampaikan baik-baik. Anda harus paham dan juga jemaah Anda paham. Ini mungkin sebagai penutup ya. Larangan ihram yang pertama, tidak boleh sama sekali memakai wangi-wangian setelah niat. Apakah itu tisu basah, apakah itu sabun cuci tangan. Kalau sengaja Anda tahu ini ada damnya ya, menyembelih hewan. Saya tidak bisa rincikan hukuman-hukumannya karena cukup panjang, tapi jelas ini tidak boleh. Nah, saya juga tidak menyarankan. Mohon maaf kalau di sini ada yang hadir kebetulan pengusaha itu ya. Kalau Anda memang itu, Anda tolong perbaikin. Jadi banyak orang mengatakan, oh nggak apa-apa bawa roll on, bawa sabun misalnya dipakai karena tidak wangi. Pernah jemaah saya beli yang non parfum ya, ternyata saya cuma ada wanginya. Dan ini melanggar nanti. Ya udah sabar aja. Sementara lewat mikot sampai selesai pelaksanaan umroh haji, tidak usah pakai sabun sama sekali. Dan kita masih bisa freshkan diri kalau sampai di Mekah dengan mandi lagi, tapi nggak ada sabun, yang tidak ada pewangi-pewangi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, bagi laki-laki sedikit banyak syarat. Tidak boleh pakai baju berjahit, kaos dalam, celana dalam, kaos kaki, topi, pet misalnya. Tidak boleh sama sekali. Dan tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki.
Kalau sepatu pantofel yang pakai tutup mata kaki itu nggak boleh. Di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat pakai khuf. Khuf itu mirip kaos kaki dari kulit tapi tutup mata kaki. Nabi suruh gunting. Oleh karena itu paling aman pakai sendal. Itu paling bagus gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menutup kepala. Ini perlu Anda tekankan ke jamaah. Kenapa? Pengalaman kami selalu saya teriak-teriak begini. Bapak-bapak tolong perhatikan. Kalau sudah keluar dari hotel menuju ke Miqat atau kami sekarang pakai kereta Haramain, maka tolong dari kamar hotel sudah lepas semua baju kaos dalam, celana dalam segala macam. Ternyata masih kita ingatkan tuh, manasik Jakarta, ingatkan juga di ta'lim di Madinah, masih ada jemaah yang melanggar. Sampai ada yang datang mengatakan sama saya, Ustadz saya lupa. Kok bisa lupa Pak? Dari kemarin kita sudah ingatkan, jangan pakai baju kaos dalam. Tidak perlu gitu ya. Sama juga yang perlu diperhatikan, ibu-ibu boleh meminum penunda haid supaya bisa tawaf, tidak terganggu ibadah haji umrohnya. Ini sudah fatwa umum ulama. Ya, bahkan Ramadan ini bisa pun ibu-ibu minum supaya tidak ada utang Ramadannya. Nanti normal lagi setelah Ramadan, itu sudah fatwa. Itu sangat bagus buat kita. Ya, sehingga travel juga tidak direpotkan. Kalau perlu Anda konsultasikan sama satu dokter, Anda rekomendasikan supaya jemaah Anda yang sudah daftar haji dan umrah konsultasi sama satu dokter objin misalnya, yang mereka bisa jadikan sebagai rujukan. Ini termasuk fikih secara hukum dan juga kita memudahkan buat kita dan buat jemaah, gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian bagi laki-laki juga tentu tidak boleh dan tidak boleh tutup kepala secara langsung maupun dengan kain ihram. Ya, kemudian tidak boleh kalau perempuan pakai baju lengkap ya. Ibu-ibu pakai baju lengkap, hindari baju yang ketat, hindari baju syuhra. Syuhra itu warnanya nyolok ya. Mohon maaf kadang-kadang travel pakainya warna orange ya atau warna merah terlalu terang. Udah nggak usah gitu ya. Nggak usah, lebih baik kita alihkan ya. Kalau pakai batik, batik juga yang lebih tidak menyolok ya. Karena itu berbahaya sekali soal apalagi kalau perempuan ya. Kadang-kadang penuh dengan pernak-perniknya, pakai lipstik, pakai make upnya. Ini sementara tahu dan sa'i malah bisa mengganggu konsentrasi jemaah laki-laki yang lain, gitu kan? Jadi sebaiknya hindari semua ini ya. Tentu yang bercadar dan pakai kaos tangan sunnahnya melepas cadar dan kaos tangannya. Kemudian termasuk juga larangan adalah tidak boleh orang yang ihram menikah ya, melamar, dilamar dan menikahkan. Empat tidak boleh. Melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Contoh misalnya, ada satu jemaah misalnya suami istri tahu punya anak gadis di Jakarta. Dia lihat di antara jemaah itu lagi sementara sudah lewat di Mikot, ada satu jemaah bujang kok baik banget anak ini, anak soleh. Dia bilang sama istrinya, kita lamar aja. Dia bilang sama laki-laki, mau nggak kamu nikah sama anak saya? Ini nggak boleh diucapin kalau lagi ihram. Masuk dalam masalah melamarnya, gitu ya. Apalagi menikah. Tapi kalau sudah selesai umroh nggak masalah. Sudah selesai semua tahallul tidak ada masalah. Ini juga poin perlu diperhatikan. Kemudian tidak boleh juga berburu hewan darat. Ini walaupun memang sudah tidak ada sekarang, tapi perlu kita sampaikan. Di masa dulu orang kan sekarang kan banyak restoran. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Orang kalau kehabisan bekal mereka berburu kambing, rusa. Ini semua tidak boleh kalau orang sedang ihram. Kemudian tidak boleh berhubungan biologis, tidak boleh kata-kata menuju ke sana. Walaupun suami istri boleh gandengan, nggak ada masalah ya. Imam Syafi'i memang batal wudu. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik tidak batal wudu kecuali syahwat. Dan dalam madhab Syafi'i pun dikecualikan tawaf. Tersentuh dengan yang bukan mahram di tawaf itu tidak batal. Walaupun dalam selain tawaf, dalam madhab Syafi'iyah itu batal. Ya. Tapi ini dalam tawaf itu berbeda. Oleh karena itu boleh gandengan suami istri, nggak ada masalah gitu ya. Asal tidak ada syahwat. Tapi jangan sampai ada syahwatnya. Nggak boleh bapak ibu kode-kodean suami istri nanti malam ya gini-gini lagi ihram, itu nggak boleh. Ya. Nanti selesai umroh ya silahkan. Tapi fahami ya, perlu dipertegas masalah ini. Yang dilarang itu hanya sampai selesai umroh. Jadi kalau habis halal sudah halal. Karena saya pernah kaget didatangi seorang jemaah suami istri di hari terakhir umroh. Saya aturkan jadwal konsultasi, terus ada yang datang lalu bilang, Ustaz, kemarin yang Ustaz jelasin itu tidak bisa biologis sama sekali di Mekah itu di selama umroh. Enggak, saya bilang boleh. Yang tidak boleh selama berihram. Oh, saya sama istri fahamnya nggak boleh. Jadi selama di sana nggak pernah biologis dia. Ya dia yang rugi salah faham. Harusnya kan faham baik-baik gitu. Makanya pertegas masalah hukum itu kepada mereka. Yang tidak boleh hanya mulai niat dari ihram sampai selesai umrohnya. Nah begitu. Ini juga poin-poin penting untuk digarisbawahi. Dan semua yang bisa mengundang dosa-dosa, gunjing, fitnah, tontonan-tontonan yang haram semua dihindari. Allahu a'lam. Ini tentu di slide-slide kita ini cukup banyak. Ini tentang masalah rukun haji. Kemudian rukun haji terbagi dengan beberapa poin yang tidak boleh ditinggalkan. Ada wajib haji. Ada kemudian ini rincian dari wajib-wajib hajinya.
Ya, artinya berdosa kalau tinggalkan. Ada sunnah haji, ya, ada kemudian larangan-larangan haji. Ini semua sudah kita jelaskan di poin. Tapi tadi saya sudah kasih kesimpulan ya. Potong kuku, mencabut rambut. Kalau sudah niat ini tidak boleh. Sebelum niat dibolehkan. Tentu banyak sekali slide-nya ini. Ya, saya mungkin tidak bisa jelaskan semua karena kalau tidak salah mendekati angka 100 slide. Jadi Anda bisa bayangkan saya sudah pakai speed 120 ngomong begini, itu masih baru halaman 57. Jadi kalau kita bahas semua sampai besok pagi, ya. Terpaksa Septindo ini harus tambah bayaran ballroomnya. Gitu. Mungkin saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah informasi dan motivasi buat kita. Maka subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.